Yang mengejutkan lagi ketika ditanya, dia bilang, "Bukan aku pembunuhnya, tapi ada harimau di dalam tubuhku." Halo teman buku semuanya, welcome back to my channel Teman Buku. Hari ini kita akan ngebahas buku Eka Kurniawan yang ketiga yang aku baca. Itu adalah ini dia, Lelaki Harimau. Lelaki Harimau. Wow. Apaan sih? Gak jelas. Jadi ini adalah buku Eka Kurniawan yang ketiga yang aku baca setelah Cantik Itu Luka dan Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dan ini yang ketiga, Lelaki Harimau. Dan mungkin next bakalan aku baca lagi semua bukunya karya Eka Kurniawan. So, yang akan kita bahas hari ini adalah yang ini, alias si Aing Maung, kalau kata Rio Destila. Pada suatu pagi, Margio ditemukan telah membunuh Anwar Sadat yang sebenarnya merupakan orang yang memperlakukan dia lebih manusiawi daripada ayahnya sendiri. Dan Anwar Sadat ini adalah ayah kekasihnya, yaitu Maharani. Maharani adalah putri bungsunya si Anwar Sadat. Dan entah kenapa si Margio ini membunuh Anwar Sadat dengan bengis, yaitu mencabik lehernya sampai hampir putus dengan giginya sendiri. Sekilas mungkin terdengar ini orang kesetanan kali ya, atau kesurupan. Dan yang mengejutkan lagi ketika ditanya oleh Mas Soma yang merupakan saksi mata kejadian tersebut, dia bilang, "Bukan aku pembunuhnya, tapi ada harimau di dalam tubuhku." Gak masuk akal kan? Nah, di buku ini kita diajak untuk menelusuri masa lalunya Margio dan juga keluarganya, kenapa mereka bisa ada di situ. Dan juga kisah-kisah lainnya terkait dengan Margio dan Anwar Sadat, terus ibunya dan Anwar Sadat, ayahnya dan Anwar Sadat juga. Pokoknya satu lingkup ruangan itu, bukan ruangan, maksudku satu lingkup cerita itu adalah mengenai keluarganya Margio, termasuk Margionya sendiri, dan juga keluarganya Anwar Sadat. Kita akan dibawa muter-muter ceritanya, bagaimana awal mulanya mereka bisa ada di daerah itu, dan ujung-ujungnya jawabannya pastilah ada di akhir buku ini. Dan yang bikin aku kesel adalah ternyata sebenarnya itu masalahnya, kayak gitu aja. Di buku ini juga menonjolkan isu-isu sosial yang sebenarnya marak terjadi di sekitaran kita. Seperti yang pertama, itu ada kekerasan rumah tangga yang dilakukan sang ayah. Ya, biasanya sih kekerasan di dalam rumah tangga itu dilakukan oleh sang ayah sendiri. Dan yang kedua, ini ada kasus perselingkuhan. Nah, perselingkuhan siapa? Baca aja. Yang ketiga itu egoisme manusia. Jadi ketika harga diri mengalahkan keinginan untuk berbuat baik, jadinya muncul egoisme. Karena hal ini tuh terjadi akibat harga diri yang terlalu tinggi, dan jadinya ya memburuk walaupun udah bertahun-tahun berlalu. Next, itu ada rasa sayang anak terhadap orang tua. Jadi meskipun banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, tapi nggak pernah menyurutkan rasa sayang anak terhadap orang tua. Ya, meskipun begitu kan darah lebih kental daripada air. Ya, next kesan setelah aku membaca buku ini, ya awalnya sih dibuat penasaran kan, karena bab 1 aja udah persis banget isinya tentang Margio yang membunuh dengan brutal si Anwar Sadat ini. Dan dia menyangkal, bukan aku yang melakukannya, tapi ada harimau di dalam tubuhku. Ini ada di belakang buku ini. Aku bukan spoiler, tapi karena ini bener-bener ada di belakang buku ini. Dan yang jadi misteri, yang bikin orang tuh nggak berhenti baca adalah, kenapa sih Margio ini bisa membunuh dengan brutal seperti itu, dan apa sih penyebabnya, apa sih alasannya. Nah, itu yang jadi bikin pembaca itu penasaran dan pengen baca buku ini. Dan aku pas baca ini tuh dibikin kesel sebenarnya. Ini
sebenarnya kenapa sih ada 5 bab di sini. Bab 1 itu belas tentang pembunuhan si Margio dan Anwar Sadat ini. Terus yang kedua itu masih muter ke masa lalunya Margio. Yang ketiga itu masih belum nemu jawabannya. Yang keempat juga masih belum nemu. Yang kelima, bab 5 juga masih belum ketemu di awal-awal. Pokoknya bikin kesel karena ya sebenarnya cuman ada dalam satu paragraf terakhir di bab 5 bikin kesel banget, sumpah. Sumpah kesel. Terus aku juga bikin bingungnya karena logat di buku ini, maksudnya narasinya itu berlogat Melayu, terus ada ngomong Tanah Deli, terus ngomong lagi di komplek pemakaman Budi Dharma. Jadi aku masih bingung, ini tuh sebenarnya latarnya tuh ada di mana sih? Latar tempatnya. Aku pikir tadinya masih daerah-daerah Melayu di Medan gitu kan, atau pokoknya di luar Pulau Jawa lah. Tapi kok ada pemakaman Budi Dharma gitu. Pas aku cek di Google, Budi Dharma cuman ada di Jakarta kan, jadi aku agak bingung sebenarnya. Seperti di buku-bukunya karya Eka Kurniawan sebelumnya, di Cantik Itu Luka maupun di Seperti Dendam Rindu Dia Harus Dibayar Tuntas, narasinya juga belak-belakan. Jadi kayak bener-bener kamu akan dibuat ngeri kalau misalkan baca tentang gimana caranya Margio ngebunuh si Anwar Sadat, gimana caranya dia mencabik lehernya. Itu bener-bener belak-belakan banget. Dan ya sampai sekarang aku mikir, ya kalau memang itu manusia, kayaknya gigi manusia nggak akan setajam itu. Untuk itu di sini disematkan unsur magisnya, yaitu si harimau gaib. Di sini disebutkan ada harimau di dalam tubuhku, yang nggak mungkin kan dia nelen harimau bulat-bulat gitu kan. Nah, harimau ini tuh merupakan hewan gaib yang aku tahu itu biasanya turun-temurun diturunkan dari leluhur. Jadi ada leluhur yang dulu-dulu melakukan perjanjian dengan hewan gaib yang biasanya itu nggak jauh-jauh dari harimau putih, harimau hitam, macan, atau ular, monyet. Pokoknya nggak jauh-jauh deh dari hewan-hewan buas. Kasusnya si Margio ini, kakeknya ini kayak punya harimau yang udah diturunkan dari kakeknya lagi, kurang lebih seperti itulah. Dan aku memang sering dengar untuk hal semacam ini. Jadi buku ini tuh kayak paket komplit lagi gitu setelah aku baca Cantik Itu Luka, karena ada surreal magisnya, ini juga ada surreal magisnya. Jadi gak heran lah kenapa ini dapat penghargaan dan sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, Perancis, Italia, Jerman, dan Korea. Dan hal menarik lain dari buku ini adalah di dalamnya ini ada ilustrasi macan. Keren banget kan? Karena ini macannya ada 2 ilustrasinya, aku pikir akan ada 2 macan, tapi cuman 1. Kalian wajib banget deh baca ini karena menarik. Kalau kalian suka Cantik Itu Luka, mungkin kalian akan suka ini juga. Oke, kalau gitu, see you on the next video. Bye-bye.